guys, welcome to EduFit Education with Fit. Hai guys, ketemu lagi sama aku. Konnichiwa, konbanwa, guten tag, guten abend, ataupun gunaiden ya. Pokoknya intinya selamat malam, selamat siang, selamat pagi, kapanpun kalian lagi nonton video aku ini. Itu akan menyampaikan informasi bisa dibilang beasiswa ataupun mungkin penerimaan mahasiswa baru dari sekolah yang tentunya bagus banget sih ya. Sebelum itu mungkin kalian juga udah baca di judulnya ataupun thumbnailnya ya. Jadi ini tuh bagi kalian yang mungkin gagal di SNMPTN ataupun yang mau menunggu SBMPTN, atau juga bagi kalian yang mungkin masih gapir ya, belum masuk ke perkuliahan, kalian bisa mencoba beasiswa ini. Jadi apa sih beasiswanya? Ini tuh merupakan beasiswa dari Sekolah Kedinasan Siber dan juga Sandi Negara. Dari namanya aja kalian bisa bayangin lah kayak gimana ya, sebagus apa gitu. Apalagi ini tuh merupakan, kalau nggak salah ya, itu merupakan sekolah ikatan dinas. Belum itu jangan lupa dong buat like dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Kalau udah, makasih banyak. Oke guys, langsung aja ke pembahasan karena kalian pasti udah gak sabar. Jadi sekolah SSN lah bisa dibilangnya ya, Sekolah Siber dan juga Sandi Negara ini mengadakan penerimaan mahasiswa baru, dan kuotanya menurut peraturan perundang-undangannya itu 100 ya, hanya untuk 100 mahasiswa dari seluruh Indonesia ini ya. Tapi pastinya melalui beragam seleksi ya. Jadi apa aja sih persyaratan umumnya? Untuk persyaratan umumnya, yang pertama, kalian tuh merupakan warga negara Indonesia yang pastinya ya. Kemudian kalian itu harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Juga kalian itu mencintai tanah air dong. Intinya sih kayak gitu ya untuk persyaratan yang pertamanya itu gitu. Untuk penerimaan mahasiswa SSN ini tuh terbuka bagi kalian yang mungkin pria ataupun wanita ya. Kemudian ini tuh ada kayak jurusan-jurusan tertentu ataupun bukan jurusannya juga sih. Jadi kalau SMA itu yang bisa mendaftar itu jurusannya IPA. Kemudian MA juga ya, atau Madrasah Aliyah itu yang bisa mendaftarnya juga yang jurusan IPA. Jadi sayang banget bagi yang IPS itu untuk SSN ini ya, Sekolah Siber dan Sandi Negara itu nggak bisa untuk mendaftar ya. Kemudian untuk SMK juga untuk bidang-bidang keahlian tertentu aja guys. Contohnya nih untuk SMK Teknik Elektronika itu hanya yang teknik audio video, kemudian teknik elektronika industri, kemudian teknik elektronika daya dan juga komunikasi. Sementara untuk SMK bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi ini ada rekayasa perangkat lunak, kemudian teknik komputer dan jaringan, lalu ada sistem informatika jaringan dan juga aplikasi. Jadi hanya untuk yang tadi aku sebutkan. Kemudian ini tuh ada minimal dari nilai rapor kalian pada semester 4 dan juga 5 pada nilai matematika dan juga bahasa Inggris, teori atau pengetahuan masing-masing minimal 80 ya. Jadi pastiin nilai kalian tuh harus sesuai dengan kriteria ini ya. Nah, di sininya harus minimalnya 80. Jadi kalau di atas ya lebih bagus ya. Selain itu, ini tuh ada usia minimal nih. Usia minimalnya itu 16 tahun dan tidak melebihi 21 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Artinya ini bagi gapir juga bisa guys. Mungkin ada dari kalian gapir ya, belum melanjutkan perkuliahan, bisa asalkan pada 31 Desember 2021 itu kalian belum masuk ke 21 tahun ya. Mungkin ada yang berminat guys. Kalau ada yang berminat, komen dong, aku pengen tahu gitu ya, seberapa banyak sih kalian antusias dengan program penerimaan mahasiswa baru dari SSN ini. Selanjutnya kalian harus sehat fisik ya atau jasmani, juga rohani, tidak cacat fisik, tidak buta warna, tidak cacat mental baik itu bawaan, dan tidak mempunyai penyakit
bawaan atau menular yang akan mengganggu proses pembelajarannya. Kemudian nih, bagi para pria ini harus ditekankan banget, bagi para pria itu tidak bertato, kemudian tidak ada bekas tato dan tidak bertindik ya. Kemudian jadi bekas tindikan itu nggak boleh ada kayak di telinga ya kan, suka ada ya yang pakai, walaupun laki-laki gitu ya, di telinga nggak boleh ada gitu ya, ataupun di anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan ketentuan agama atau adat ya. Mungkin ada sebagian atau beberapa adat yang ada ya proses yang seperti itu gitu. Kemudian sama juga sih untuk wanita ya, tidak bertato ataupun bekas tato dan tidak bertindik atau bekas tindik anggota badan selain telinga ya. Cewek kan pastilah pakai anting mungkin ya. Kebanyakan sih emang pakai anting kan, kecuali yang disebabkan ketentuan agama atau adat ya. Jadi ada pemaklumannya juga kalau itu memang adat kalian gitu. Kemudian belum menikah yang dibuktikan dengan keterangan dari lurah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Poltek SSN ini ya. Jadi ada kalian tuh belum menikah dan tidak menikah selama proses sekolah. Kemudian tidak pernah putus studi atau drop out atau DO dari Poltek, SSN, atau perguruan tinggi, kedinasan, kementerian, atau lembaga lainnya. Kemudian tidak sedang menjalani ikatan dinas dengan instansi lain dan ini tuh bersedia membayar biaya pelaksanaan seleksi SKD BKN sesuai peraturan PP ya, sesuai dengan PP nomor 63 tahun 2016 sebesar Rp50.000. Jadi ada untuk tesnya itu kalian harus membayar Rp50.000. Lumayan lah, Rp50.000 nggak terlalu berat lah ya. Ini juga buat tesnya kalian, tes kalian juga ya. Setelah tadi ada persyaratannya, sekarang kita akan membahas mengenai berkas apa aja sih yang perlu kalian lampirkan untuk program penerimaan di SSN ini ya. Jadi guys, untuk berkas beasiswa yang akan aku sebutkan ini tuh harap dilengkapi dan dibawa pada saat lulus seleksi psikotes dan diserahkan pada saat seleksi pantukhir ya guys. Yang pertama, kalian harus membawa asli surat lamaran bermaterai 10.000 ya, bermaterai 10.000 ditujukan kepada Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara, ditulis tangan dengan tinta warna hitam. Kemudian asli dan fotokopi rapor semester 4 dan 5 dan juga lembar identitas diri pada rapor yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Kan suka ada ya di rapor di bagian awal itu data diri kalian kan yang ada pas fotonya itu. Jadi harus ditandatangani dan juga dilegalisir oleh kepala sekolah kalian masing-masing. Kemudian asli surat keterangan konversi nilai rapor skala 0 sampai 100 yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh kepala sekolah bersangkutan. Bila nilai rapor kalian itu menggunakan skala huruf, kan suka ada A, B, mungkin ada yang AB doang ya, tapi rata-rata sih udah ada ya kayak 190 gitu ya, skala 100 gitu. Kemudian kalian juga harus membawa asli dan fotokopi ijazah atau transkrip nilai ujian nasional yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Bila lulusnya itu tahun sebelumnya ya, mungkin untuk tahun sekarang sih biasanya yang baru lulus itu atau belum ada ijazahnya bisa pakai surat keterangan lulus ya. Dulu juga aku untuk UTBK ya, untuk SBMPTN aku pakai SKL. Kemudian asli SKCK dari kepolisian sektor atau polsek setempat ya, jadi harus ada SKCK-nya. Asli surat pernyataan pendidikan bermaterai 10.000 yang ditandatangani oleh pelamar dan diketahui oleh orang tua atau wali. Dan buat formatnya bagaimana ya, mungkin kalian juga bingung, kalian bisa langsung aja download dan isi ya. Nanti linknya aku simpan di deskripsi box. Untuk surat pernyataan pendidikan itu berisikan pernyataan sanggup mengikat diri dalam perjanjian pendidikan kedinasan, Politeknik Siber, dan Sandi Negara. Jadi ini adalah merupakan sekolah kedinasan atau ikatan dinas ya. Kemudian yang kedua, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan. Dan yang terakhir, kalian tidak terikat dengan instansi pemerintah lain ataupun swasta. Kemudian ada asli surat keterangan belum pernah menikah dari kepala desa atau kelurahan setempat.
Kemudian ada asli dan fotokopi identitas diri seperti KTP atau SIM ataupun kartu pelajar. Lalu pas foto berwarna terbaru. Jadi ini pas fotonya harus 3 bulan terakhir. 4x6 sebanyak 1 lembar. Berlatar belakang merah. Jadi harus latar belakangnya merah baik perempuan ataupun laki-laki, di sini sama ya. Kemudian nih foto masing-masing ukuran 4R full body terbaru tampak depan, samping, dan juga belakang. Jadi ada foto 4R tampak depan, samping, dan juga belakang. Mungkin samping juga samping kiri kanan atau enggak ya. Pokoknya gitu, nanti selengkapnya kalian bisa baca di buku panduannya. Dan dimana sih cara untuk mendownloadnya? Kalian bisa tekan link yang ada di deskripsi box. Kemudian ini ada ketentuannya guys buat foto yang 4R tadi ya. Yang pertama, laki-laki itu menggunakan kaos lengan pendek putih dan celana pendek warna gelap di atas lutut tanpa alas kaki. Warna gelap ya, bebas mungkin mau biru dongker, mau hitam ya, ataupun coklat atau asal warna gelap. Dan di atas lutut tanpa alas kaki. Dia untuk perempuan menggunakan kaos olahraga lengan panjang dan celana olahraga lengan panjang tanpa alas kaki. Untuk pendaftarannya itu di mana? Nanti aku simpan di deskripsi box ya. Kalian bisa cek. Jadi di situ untuk pendaftarannya, dan untuk mengunggah dokumen yang dipersyaratkan itu mulai dari tanggal 9 sampai 30 April 2021. Jadi ini tuh deadline-nya 30 April 2021. Jadi masih ada waktu ya sampai akhir bulan ini. Hanya satu sekolah kedinasan yang bisa kalian pilih ya. Kemudian guys, untuk format foto ya, ini tuh foto bukan hasil scan ya. Jadi fotonya berwarna terbaru, kan tadi udah disebutin 3 bulan terakhir dengan latar belakang merahnya itu format JPG ya, dan ukuran maksimal 200 KB. Jadi kalian harus memperhatikan dari ukurannya lalu formatnya, karena kadang ada yang kesusahan ya untuk mengupload dokumen dikarenakan kalian itu tidak sesuai dengan perintahnya ya untuk menggunakan format tertentu dan juga ukurannya. Kalau misalnya ukurannya kegedean ya, foto kadang kegedean, kalian bisa kompres aja di internet, ada ya banyak di online juga. Kalian tinggal search aja kompres image gitu, nanti langsung muncul. Kemudian untuk scan KTP asli atau kartu keluarga asli bagi yang belum mempunyai KTP ya bisa diganti dengan kakak tadi. Formatnya itu JPG dan ukuran maksimal 200 KB. Kemudian scan halaman profil atau identitas lengkap atau biodata siswa pada rapor asli itu formatnya PDF dan maksimalnya itu 500 KB. Kemudian untuk scan seluruh nilai rapor semester 4 dan 5 asli dalam satu PDF. Jadi PDF dan ukuran maksimal 1000 KB. Jadi guys, untuk tahapan seleksinya kan tadi ada seleksi administrasi atau verifikasi berkas unggahan. Lalu setelah itu ada seleksi kompetensi dasar atau SKD yang bayar tadi ya 50.000. Lalu ada seleksi lanjutan, ini ada akademik, seleksi kesehatan kesabtaan, lalu seleksi psikologi dan wawancara, clearance test dan mental ideologi, CT atau MI, kemudian pantukhir atau pemantauan akhir. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kalian lalui ya, pastinya tidak mudah, tapi kalau kalian niatan gitu pasti ada jalan. Untuk lokasi pelaksanaan seleksi itu nanti ya ada beberapa kayak tempatnya ya, tidak hanya mungkin di Jakarta, tapi bisa ada di Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan selengkapnya kalian bisa cek di buku panduannya ya. Link aku simpan di deskripsi box. Jadi di situ udah lengkap sih ya, asal kalian bisa mematuhi atau membacanya dengan baik-baik ya guys, jangan sampai ada yang mispersepsi. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan sih mengenai politeknik atau sekolah kedinasan siber dan juga sandi negara. Intinya ini tuh sekolah kedinasan, jadi ada ikatan dinas. Intinya kalian harus membaca seluruh panduannya ya, jangan sampai ada yang salah. Dan cermat juga dalam mengunggah berkas dan juga mengisi form pendaftarannya. Terima kasih banyak buat kalian yang tetap stay tune untuk mengetahui atau kepo tentang informasi dari sekolah siber dan juga sandi negara ini. Oh iya guys, jadi selain mungkin aku di YouTube juga ya, aku tuh sekarang udah punya Instagram khusus untuk membagikan info beasiswa, info volunteer, info magang, info lomba, dan masih banyak lagi ya. Kalian bisa langsung follow aja di Scoopit SCHOFIT kayak gini nih. Jadi di situ ada banyak banget informasinya nih kayak gini ya. Kalian bisa langsung follow aja jika mungkin kalian butuh ya.
karena follow dan subscribe itu gratis. Oke guys, pokoknya makasih banyak. Dan senang banget aku bisa menjadi bagian dari kalian ini, Sobat Fitri. Oke guys, terima kasih telah menonton. Bye bye. Dankeschön.